Halo, selamat pagi teman-teman dari Jalan Raya Parung Bogor nih. Kembali lagi di channel kesayangan kita. Aduh, alarm. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi dari Jalan Raya Parung Bogor nih teman-teman. Balik lagi ke channel saya di channel Asal Jalan. Mau kemana kita hari ini? Jalanin aja dulu. Aduh, ramai ya Jalan Raya Parung Bogor ini pagi-pagi. Nah, hari ini itu agendanya kita bakalan main nih ke, gimana nyebutnya ya, pokoknya kita mau ke pantai nih. Tapi sebenarnya ini ada sedikit informasi nih buat kalian, tapi belum tahu tepat atau enggaknya nih ya informasinya. Semoga aja tepat ya teman-teman. Hari ini itu kita mau ke pantai apa tadi namanya, Ciletu. Nah, informasinya itu atau apa yang akan saya berikan di video kali ini. Sorry, tahan nafas sedikit tadi. Di video kali ini kita itu bakalan ngasih tahu nih. Oh ya, saya sebut kita karena hari ini saya nggak berangkat sendiri nih teman-teman. Saya bareng sama Mas Rahman nih. Mas Rahman dari belakang tuh naik temennya, naik beat sama temennya, boncengan dia. Nah, balik lagi nih ke topiknya. Jadi hari ini tuh saya kayak bakalan trip PP nih. Apakah bisa atau enggaknya kita belum tahu. Jadi coba aja dulu, mana tahu bisa. Nah, kalau bisa, buat kalian nih yang mau main, mau liburan, tapi liburan pendek gitu, cuma bisa sehari, kita mau coba juga nih buat kalian. Jadi kalian gak usah coba, kita aja yang coba. Terus nanti jalurnya lewat mana aja, bensinnya habis berapa. Oh, bentar, itu dulu. Nah, ya pokoknya all budgetnya itu habis berapa sih gitu. Tapi kalau saya sendiri hari ini tuh kayak ngebudgetin gitu teman-teman. Jadi saya budgetin cuma 150.000. Apakah bisa nih pulang pergi? Nah, kalau bisa berarti ini bisa jadi apa ya, touring hemat gitu, touring irit-iritan. Iritnya cuma buat 150.000, kita menuju ke, nah seperti saya udah bilang belum ya, kita tuh bakalan ke pantai Ciletu. Tadinya itu kan tujuannya ke Legon Pari teman-teman, tapi ternyata temannya Mas Rahman tuh dia belum pernah nih ke Ciletu nih, nggak pernah ke Legon Pari. Nah, terus si Mas Rahman itu dia kayak ngide lah, ayo kita ke Legon Pari aja gitu. Dan kita bakalan, belum tahu nih ya bakal sampai jam berapa sih, tapi mudah-mudahan nggak siang-siang banget ya. Soalnya kita tuh sorenya bakalan pulang lagi nih. Bakalan nyoba juga nanti malam pulang, sampainya jam berapa gitu di rumah. Oke, Widih, rame banget ya. Ini hari Sabtu, tanggal berapa ya lupa, nanti saya cantumin aja deh. Ini hari Sabtu dan lumayan rame lalu lintasnya teman-teman di Jalan Raya Parung Bogor ini. Kita masuk dulu. Kopi dulu. Nah, oke sip. Sampai mana tuh? Lupa tadi ngobrol. Ya Allah. Emang di Jalan Raya Parung ini bagian-bagian sini sih yang agak kurang enak jalannya teman-teman. Bahkan saya sendiri juga walaupun udah sering lewat sini, tapi kalau jalannya pas malam gitu agak hati-hati ya, soalnya lubangnya apa ya, kayak tambal-tambalan gitu. Makanya hati-hati aja. Nah, balik lagi ke topik nih. Kita tuh bakal nyoba bisa nggak nih satu hari PP-in Ciletu gitu. Tapi mungkin nanti ya kedepannya nggak cuma Ciletu doang. Kalau saya ada destinasi lainnya, terutama yang deket nih dari Jabodetabek gitu kan. Terutama kalau saya kan tinggalnya di daerah Tangerang kan. Makanya pengen nyoba nih kita main kemana-kemana aja gitu yang dekat. Semoga sih bisa saya ini ya, kayak kasih video-video yang menarik gitu buat teman-teman sekalian. Jadi kalau libur nih cuma sehari, libur cuma sehari nih, mau kemana aja sih bisanya gitu. Jadi kalian yang libur sehari-sehari dari kerjaan, mungkin bisa nih ngikutin gaya kita ngetrip nih.
Dan pokoknya nanti ya mudah-mudahan sih nggak ada cut terlalu banyak ya. Nah untuk saat ini nih kita lagi mau menuju ke arah Bogor nih teman-teman, ke Bogor kota. Soalnya nanti kita bakal lewat arah Cikidang. Nah, makanya kita bakal ke Bogor dulu nih teman-teman. Nah bakal susah apa sih perjalanannya? Ya udah kita tonton aja ya. Kita tonton. Ya udah kalian tonton aja. Ya. Halo teman-teman. Iya. Cocok. Tutup kaca dulu. Nah, lanjut lagi nih kita. Sekarang kita udah ada di Bogor kota nih teman-teman. Barusan ngelewatin taman istana ya, istana Bogor. Nah ini di putaran tol pertama nih. Apa sih namanya ya di sini? Saya udah sering lewat tapi tetap nggak hafal jalan-jalan. Ya pokoknya inilah ya, habis istana Bogor nih kita teman-teman. Nah dari sini tuh nanti kita menuju ke yang putaran tol kedua tuh, pasar apa juga tuh namanya, saya belum tahu, nanti saya cari tahu dah. Nah dari situ kan kalau mau ke puncak kita habis putar balik tuh ke kiri. Nah kita nanti lurus ke arah Sukabumi ya kalau nggak salah. Cuma nih kita belum sarapan kan, rencananya sih pengen sarapan tapi nanti aja lah di daerah sana tuh, di pom bensin raya sebelum masuk Cikidang nih teman-teman. Pokoknya nanti dari setiap titik perjalanan akan saya update ya teman-teman. Jadi biar kita sama-sama tahu dan jelas nih informasi-informasinya nih. Kalau untuk bensin kan tadi saya ngisi di rumah tuh. Nah itu belum saya hitung tuh teman-teman. Saya isi dari rumah tuh 40.000. Sampai sini masih ya 5 kotak isi pertalit tadi 40.000. 40.000 tuh ya berarti sekitar 4 liter ya teman-teman. Nah ini 40.000 pertama nih bakalan sampai mana nih? Saya belum tahu juga. Apakah bisa nih sampai ke ya minimal Pelabuhan Ratu lah kalau bisa ya. Nanti sampai sana baru kita isi lagi nih, karena arahnya ke Ciletuh nih. Nah mungkin di Pelabuhan Ratu nanti baru ngisi jatah. Kalau masih sisa ya 3 kotak 4 kotak oke lah. Ini kan masih sisa 5 kotak nih. Nah kalau sisa 3 kotak masih kita lanjutin kali ya sampai Pelabuhan Ratu, harusnya sampai sih. Nah nanti baru kita isi lagi di daerah Pelabuhan Ratu. Tapi kalau si Mas Laman tadi udah ngisi tuh, dia kayaknya ngisi full sih. Cuma belum nanya ngisi berapa dia. Ya nanti kita tanyain lah ya. Dan sekarang kita lagi menuju ke Cikidang nih, dari kota Bogor teman-teman. Dan sekarang update lagi ini jam 7.25, setengah 8. Kita bulutin aja. Nanti sampai Cikidang jam berapa ya? Kita belum tahu. Kita jalan dulu aja. Nah di sini biasanya banyak razia ya. Ini masih pagi nih, alhamdulillah. Oh ya, just info juga nih. Kita tuh rencana, jam 4. Cuma Indonesia kan kalau nggak ngaret nggak seru ya. Ya udah berangkat tadi setengah 6. Jam setengah nungguinnya, ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, tetap seru kok. Dan belum tahu nanti sampai Ciletuhnya jam berapa ya. Mudah-mudahan sih siang udah bisa sampai nih. Untuk speed rate ya, dari tadi ini saya coba bawa Vario ini di sekitar 60-70, atau paling rendahnya itu ada di 50 kalau lagi nggak macet. Tapi kalau lagi macet atau lagi rame kayak gini ya kadang bisa sampai nyentuh angka 40 sih, 40 km per jam. Ya sejauh apa nih bensin pertalit 40.000 ini bisa membawa kita? Yuk kita gasin lagi nih teman-teman. Cuma ya nih ya, karena rame dan ini udah mulai nanjak nih. Kalau pakai pertalit agak-agak tekor. Tadi mau ngisi pertama, cuma pertamaxnya kosong waktu deket rumah itu. Nah ini nih, bingung nih. Kiri, ke kanan lagi. Aduh tapi ngeri ngeliatnya bawa anak dua.
Nah ini dia, kita udah sampai nih di putaran baliknya. Ke kanan Sukabumi, kita ke arah Cikidang. Nah ini tuh banyak banget ini ya bis-bis Bumel nih pada nongkrong. Ini tujuan mana aja nih nggak tahu nih. Ini ada sorry, Lorena, Agra masih nggak, Agra masih biru nih. Oh, Trans Jabodetabek. Nah itu kan Gadok, Puncak, Sukabumi. Kita putar balik teman-teman, habis itu kita lurus nggak ke kiri. Oke, pelan-pelan, sering terjadi kecelakaan di sini. Nah tuh, kalau lurus Sukabumi, kiri Gadok, Puncak, Masjid Universitas. Oh, Universitas Juanda. Ya pasarnya tuh dekat Univ Juanda. Sabar, enggak ada jalan. Truknya, ya Allah, angkotnya nyelip-nyelip kayak gitu. Ya ini paket komplit ya, kalau di sini sebenarnya kayak kecil kemungkinan sih untuk gak macet di sini teman-teman. Banyak orang jualan, banyak bis gede, angkot, pasar, parkir pinggir jalan. Cocok badai pokoknya, klop udah. Waduh, tuh mau ambil kiri, angkotnya berhenti. BS Gupili. Nah, mau kemana nih kita? Ya, dan start. Mau motong kanan dikit, ada bis. Ayo nih, pagi hari ini cerah banget, matahari sangat indah. Tadi sunrise-nya tuh mantep banget, silo sampai. Dan mudah-mudahan ini nggak keburn ya di GoPro ini, soalnya kemarin salah settingan ngeburn itu cahayanya tuh dia. Keburn apa sih ya, jadi terang banget gitu, jadi silo banget. Nah mudah-mudahan hari ini enggak ya teman-teman. Dan sama ini nih, kayaknya mikrofon saya ini mulai bermasalah. Jadi kadang kalau ngerekam tuh kadang angin kenceng nih, tapi kan mikir di dalam HP ya kayak kresek gitu, entah apa itu. Jadi port mic-nya nih bermasalah. Karena saya pakai Hero 4 kan GoPro-nya, dan mic-nya belum bisa pakai Bluetooth, belum bisa pakai sinyal, dan masih pakai kabel. Ya udah, jadi sabar aja dulu. Kirain kali ya. Ini masih bagian dari pasar nih teman-teman, makanya nggak heran kalau macet ya di sini. Tapi nanti habis ini tuh nggak terlalu macet kok kesana itu. Tapi kalau ke Cikidang ya, kalian lewat jalur sini yang ke arah Sukabumi ini jalur apa sih namanya? Coba deh, nanti saya cari dulu titiknya ini di mana. Itu tuh kalau kita ke arah Cikidang itu kan di jalannya itu banyak juga pasar-pasar, banyak pabrik, jadi lumayan macet lah, lumayan agak nyendat kadang. Nah ini dia ngetem atau mau ke kanan lagi nih, kita udah ambil kirinya, ya nggak dapet. Nah ini juga nih takut penyebabnya nih, tuh angkot-angkot pada makan jalan. Kita ke kanan aja. Nah kan kalau dalam situ nggak macet kan? Ya emang di situ aja tadi, karena pasar, angkot, ya lengkap lah. Ini kita di mana nih ya? Coba deh. Nah itu ada apa tuh? Kita coba lihat sama titiknya apa di sini. Ciawi Bogor. Oh, pasar Ciawi namanya. Masya Allah, udah bertahun-tahun lewat sini, tetap aja nggak apa-apa. Nggak ada pas Ciawi, yuk kita lanjutin dulu. Nanti bakal ada sekarang pada depan. Pantengin terus ya video teman-teman. Kita lihat juga lagi yuk. Rancamaya by Sinar Maslen. Oh, nggak mahal tuh elit tuh.
depan habis punya rumah di situ. Jalan cewek benda. Nah, nanti yang di sebelah kanan ada pabrik aqua gede nih. Lanjut lagi teman-teman, sekarang kita udah di Kabupaten Sukabumi nih. Tikung dulu bentar. Aduh, ini saya bobok ya, jadi nikung tuh nggak berani dalam-dalam gitu, ngeri oleng. Jadi santai ya kalau nikung lah, agak mengerikan. Wih, pabrik aqua ini nih. Kenapa bukan ya? Apa gudang doang? Ini nggak aqua sih. Ya udah lah. Lanjut lagi ke topik aja. Nah, kita udah di Sukabumi teman-teman. Tepatnya daerah mana sebentar kita ceki dulu kali ya. Nah, di depan ada penanda, terus kita cek dulu. Wah, jelas sih dari tadi. Sebenarnya di sini tuh enak ya, cuma karena masih area industrial, makanya juga banyak truk gitu. Dan agak hati-hati banget nih jalannya, terutama kayak gini nih, angkot tiba-tiba ngerem. Jadi harus ya ekstra safety lah, hati-hati. Sekarang kita udah di Kampung Benda 3 teman-teman. Ini angkotnya banyak juga di sini. Nah, kita masih di jalan provinsi menuju ke Cibadak nih. Nah, saya tahu pokoknya Cibadak Cikidang. Asalnya Cikidang sama Cibadak nih, saya tahu asalnya. Sekarang kita di Kampung Benda 3 masih di jalan provinsi. Tepat jam 8. Pokari Sweat apa yang paling gede? Tiba-tiba ngejok. Wah, ya ini Pokari Sweat tuh. Anjay, gede banget, berapa liter itu sih Pokari Sweat. Aduh, gampang buat ke distract ya. Bisa orang ngenten tuh gampang ke distract gitu. Ngeliat botol Pokari Sweat gede aja kayak anjir, tiba-tiba muncul jok. Mana lu apa-apa banget lagi. Kelihatan dah tuh umur berapa sekarang saya. Nah, lanjut nih. Di sini tuh treknya udah mulai naik turun, ada sedikit belok-beloknya kayak macam di kaki bukit gitulah. Tapi emang dari tadi saya lihat tuh banyak gunung-gunung tinggi. Itu gunung apa sih ya? Pangrango kah atau Gunung Salak? Kalau yang di sebelah kanan kayak Gunung Salak nih. Soalnya kita nanti ke kanan lewat pinggirannya Gunung Salak nih teman-teman. Bentar. Terus salib kali ya, ambil kirinya. Dapat. Oke. Nah, kita langsung ambil kanan, potong dikit. Kasih tanda dulu. Nah, terus teman-teman. Sebenarnya ini nggak bukan tempat bernyalip ya, cuma kalau kosong, kan truknya agak pelan, jadi kita masuk aja nih kalau kosong. Kita teman-teman, masuk. Masuk dulu. Nah, untuk sampai ke Ciltu sendiri kurang tahu saya, ini masih berapa jam lagi, kayak tergantung dari lalu lintas sama cara berkendaranya ya. Terutama nanti di Cikidang itu kan kayak jalurnya menikung dan tanjakan turunan, jadi mungkin saya bakalan pelan di sana, nggak berani agak kenceng. Pokoknya ya lebih baik hati-hati aja, karena kan tujuan touring itu kan untuk pulang dengan selamat. Makanya jangan terlalu gegabah sih baiknya ya kalau udah sampai sana. Gue di sini juga agak ngeri nih, kita mau masuk tuh kayak angkotnya tuh kadang suka tiba-tiba berhenti gitu. Ambulan tuh di belakang. Nah, pokoknya kita sekarang udah di Kampung Benda 3. Kita bakal terusin lagi perjalanannya. Sekarang udah jam 8 lewat 2 menit atau jam 8 lagi kita sebut. Bakal sampai Ciletu jam berapa kita juga belum tahu, mudah-mudahan tidak ada hambatan ya. Hari ini pagi ini ya lebih tepatnya langit cerah, belum tahu nanti siang kalau hujan mungkin ya dulu. Kalau terang ya mudah-mudahan kita bisa lanjut ya, walaupun pelan-pelan merayap. Jadi kita lanjut lagi perjalanannya. Oh ya, dan habis ini guys, mau istirahat dulu nih, mau makan belum makan. Nah, sekarang kita lanjutin lagi.
apa lagi dia tiba-tiba ngeremin di jalan gitu. Tuh kayak gitu, nyebelin banget sumpah, kayak bahaya aja gitu loh. Kenapa nggak minggir dulu sih gitu kan, kayak susahnya sih minggir gitu loh. Bilang iya bener minggir, iya tiba-tiba ya udahlah. Nah kita lanjut lagi nih teman-teman, sekarang kita udah masuk akhirnya Jalan Cibadak Cikidang. Sekarang saatnya kita berkelok-kelok dan naik turun ya teman-teman. Di sini nih buat kalian ya yang ada rencana lo sini tuh, kayaknya saya harus bilang hati-hati ya. Soalnya performa motor di sini yang diuji gitu. Cuma kayak saya nih pakai Vario CBS harus pintar-pintar ngerem, harus tahu kapan lepas rem. Karena CBS ini sebenarnya apa, kadang fiturnya sih bagus sebenarnya waktu motor masih baru. Termasuk yang motor saya kan masih tahun 2023, jadi masih enak lah CBS nya. Cuma nanti kalau udah berumur pasti kayaknya bakal saya lepas tuh, soalnya emang agak kurang enak aja kalau CBS itu. Mending dibikin single brake atau apa gitu sebutannya. Jadi emang depan sendiri belakang sendiri itu lebih enak tuh teman-teman. Ini sekarang jam 9, kita tadi habis istirahat makan sebentar sekitar 30 menit, terus kita lanjut lagi istirahat juga. Tadi nggak jauh dari pintu masuk yang ke arah Cikidangnya. Ya lanjut lagi, nggak jauh, istirahat makan doang sebentar, sarapan sedikit. Tapi kayaknya nanti kita bakal istirahat lagi nih di SPB Cikidang itu. Kayak mau ngopi dulu, tadi mau di sana kan, cuma di sana nggak jual kopi ya, jadi ya udah kita lanjut dulu. Nanti kita update lagi sampai di pom bensin Cikidang tadi. Ini ya, jalur ini tuh dulu jalur pertama saya belajar touring, jadi banyak anjay. Saya tuh nggak pernah bosan lewat sini, karena ini jalurnya tuh memorable. Dan ya pertama touring itu saya belajar ke sini ke Pelabuhan Ratu. Tuh seru banget dulu tahun 2017 waktu motor saya tuh masih motor bebek 3ZR. Wah itu seru banget ya waktu awal-awal touring di sini. Dan sekarang ya ini menjadi jalur yang sangat, ya itu seperti saya bilang, memorable tuh seperti itu, karena ini jalur pertama touring saya, dan touringnya bareng Pak Asraman juga. Jadi emang ya seru banget jalurnya. Tapi sekarang udah halus banget loh. Dulu di sini tuh waktu 2017 ya hancur banget jalannya. Ini berawal masuk aja teman-teman, ini tuh udah lubang semua isinya di jalur ini. Tapi sekarang aduh udah halus ya, seru banget ya setiap kali kesini. Dan walaupun deket ya dari Jakarta gitu, saya juga sering beberapa kali kesini. Kalau kesini tuh selalu kangen gitu sama jalur, karena nggak jauh juga nih teman-teman, dan jalurnya tuh ekstrim, tapi ya sangat menyenangkan. Kayak nih biar makin seru lagi nih, saya sambil denger lagu-lagu middle tahun 2000-an gitu. Gila keren ya. Sayangnya GoPro saya gantung di leher ya, kalau di helm pasti kerekam tuh. Karena kita masuk. Oh masih sebagian rusak ya jalan. GoPro sih
Tapi di sini tuh ternyata ya, kayak waktu pertama saya main itu saya kira sawit itu ramenya tuh cuma kayak di pulau-pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Tapi ternyata di sini tuh ya sawit semua sih, bukan semua ya. Maksudnya ada sawitnya gitu dan luas. Dan saya baru tahu di sini tuh ternyata di Jawa Barat ya ada sawit ya di sini. Nah ini sayangnya nggak kerekam ya, tapi di sebelah kiri itu ada apa, tanaman sawit. Nah ini belajar touring tuh di sini kayak belajar nikung-nikung, belajar ngatur emosi di sini. Ketika kita berkendara harus sabar, kapan kita tahu harus narik gas, kapan kita tahu harus ngerem. Karena sebelum ke Jakarta tuh ya apa ya, itu udah asal aja gitu bawa motor serobot gitu. Dan kita dapat pelajaran di sini tuh, kita jadi, bukan kita ya, terutama saya tuh jadi lebih aware terhadap update lagi teman-teman. Sekarang kita masih di Cikidang, tadi habis foto-foto sebentar sama kayak ngambil video gitu, tag video juga sebentar. Terus habis itu kita lanjut jalan lagi. Nah kita tuh tadi ngambil kayak semacam apa, video pendek gitu di kalau kalian ingat dulu tuh di Cikidang ada kejadian yang ngeri banget. Kalau nggak salah ada kecelakaan tunggal ya, bis yang masuk ke dalam apa, jurang yang isinya bis pariwisata, kalau nggak salah sih anak sekolah atau apa ya, lupa gitu. Nah kita tuh tadi tag video di situ teman-teman. Wait sebentar. Hah? Ada? Ini? Depannya yang datar. Nah, begitu. Tapi ada perluan dia. Mesin ejektor. Sini aja kali ya yang datar. Buat apa? Hidupin HP gua tombol pada hilang. Tadi gua ngelesar HP. Malah kasih down. Tombol pada hilang. Ya udah kagak ada. Mana tuh? Nah, ada lah. Terus nge-shutdown-nya gimana? Shutdown-nya dari ini ya. Kalau Samsung nggak bisa dari sini, Cok. Oh, Dia harus dari sini. ada aja ya perkaranya. Button on off, HP-nya hilang, nyalanya ditusuk. GG. Ya lanjut lagi, tadi kita bisa video di sana yang disebut ada kejadian bisa hilang itu ya. Like.
kan miknya nggak keset-keset ya. Gue udah ngantuk nih, pengen ngajak ngopi tapi udah siang banget. Mungkin nanti ya kalau udah deket-deket pelabuhan atau aja kalau udah ngarah ke Ciletuh. Sekarang sholat zuhur sih enaknya sebenarnya. Kita kalau lagi touring gini sebisa mungkin jangan lupa untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Salah satunya tuh ingat untuk kita tuh ada sholat 5 waktu. Oh iya, dan ini jam setengah 11, alhamdulillah nih teman-teman. Belibet, alhamdulillah nih teman-teman. Cuaca masih terang, untungnya ya masih terang, soalnya kalau mendung, waduh, deg-degan juga. Lo kalau mau hujan nggak apa-apa, tapi nanti kalau kita udah sampai pantai lah ya minimal, baru deh tuh hujan biar sah dulu. Nah nanti sore pas mau pulang udah hujannya. Waduh ini HS nih, HS bisa nanya. Oh ini ngikutin yang sepedaan tadi teman-teman. GG nih buat sepedaan, kuat banget sepedaan ini. Sehat. Oh, HS itu tuh kita nggak kuat ternyata ngikutin para pesepeda ini teman-teman. Tadi waktu kita take video juga mereka nyalip kita tuh. Kita nyalip mereka tadi waktu masih di bawah kalau nggak salah. Kerekam apa enggak tuh tadi? Oh ya mereka masih di awal-awal situ deh. Habis disalip lagi. Widih pemandangannya tuh teman-teman. Emang dari Cikidang ini sebetulnya jalur yang enak loh buat foto-foto. Waduh. Tanya dulu ya. Situ gak? Hah? Kamu lanjut aja, ntar aja. Nggak ada ntar mau kemana? Oh, situ dulu. Itu kan mau ke situ. Lu mau nggak? Gue mah udah. Oh ya udah lanjut aja. Kita yang mau ngetek foto. Pemandangannya bagus, tapi tanahnya merah. Ya sebenarnya kita juga pengen cepat sampai juga sih ya, soalnya masih ada 3 titik lagi nanti, terutama di ini ya jalur menuju ke Ciletuhnya itu yang paling indah sih. Atau mungkin nanti yang kedua ini saya cancel, saya bakal ambil yang di Ciletuh aja. Tergantung sih, kalau tempatnya bagus, sosok saya berhenti sendiri juga nggak apa-apa. Nanti sisanya menyusul. Tapi kalau yang lain pada mau, ya oke, kita lanjut foto maksudnya. Nah ini kita sama-sama ngambil video nih. Saya ngambil video yang di depan, yang di depan ngambil video saya. Aduh. Hop. Mantap. Ini jalurnya udah mulai hancur-hancuran. Nanti footage dari HP si serangan gitu juga kayak kita masukin. Ini targetnya sampai Ciletuh jam 1, jam 2, kayak bakal mangkrak sampai jam 3 deh. Oke, kita bablasin aja deh. Nanti kita ngambil footage lagi di jalur menuju Ciletuh nih teman-teman. Kalau udah kelamaan. Oh iya, apalagi ini ya target utamanya kan ini saya mau sharing nih ke teman-teman kan. Kalau
misalnya punya libur cuma 1 hari dan pengen main, pengen touring kemana sih gitu. Nah ini for your information ya teman-teman, anjay FYI. Buat kalian aja nih, kalau misalnya kalian cuma mau main, itu bisa banget kok. 11 hari ini kita lama karena kebanyakan berhenti. Tapi kalau nanti kita waktunya kita kurangin dengan waktu berhenti nih, kayak pulangnya kemungkinan 12 sih langsung. Cuma ya kalau setara atau enggaknya kurang tahu ya. Pasti kalau malam itu pasti capek kan kita. Lagi nanti nggak tahu nih di Ciletu entah main air atau enggak. Kalau main air pasti capek banget. Tapi harusnya juga ini nggak lama-lama banget sih. Kita kelamaan tadi ada berhenti ngerokok, berhenti isi bensin. Oh, isi bensin harusnya masih masuk ini sih ya, perhitungan. Karena isi bensin nggak seberapa lama. Sama makan tadi kita berhenti makan juga 30 menit. Terus foto-foto tadi hampir 40 menit. Ya sekitar 1 jam kita buang waktu. Tapi kalau teman-teman semua bisa gas langsung sampai, nah itu pasti cepat. Nah kita coba aja ya, apakah nanti malam pulang kita bakalan kelar waktunya. Karena nanti rencana kita pulang sih habis maghrib ya, nunggu aja maghrib kelar. Habis sholat maghrib baru kita jalan. Aduh tetap indah ya. Ini suasana lagi yang habis sekarang. Udah menit keberapa ya? Sekarang kita udah di Pelabuhan Ratu. Tuh udah Pelabuhan Ratu teman-teman. Ternyata tadi tuh indahnya Pelabuhan Ratu. Tadi tuh ini ada jalan yang kayak bercabang gitu ya. Terus kayak ke kanan sama ke kiri. Nah itu tuh saya tadi nggak ngerekam ada di perjalanan mana. Pokoknya biasa jalan kita lewatin itu ditutup karena ada perbaikan jalan. Terus kita dikasih tahu jalan baru dan itu lebih cepat ternyata. Nggak lewat jalur yang hancur itu lagi. Ini udah sampai di Pelabuhan Ratu loh. Ini deh ya buat perbandingan ya, maksudnya yang harusnya lewat sini nanti kita nanti deh coba saya cari tahu dan saya tampilin gambar. Jadi yang seharusnya lewat kiri ini kita diarahkan lewat kanan dan itu lebih cepat. Kita udah sampai sini teman-teman. Cepat loh ini. Nggak tahu kenapa atau saya salah ini ya, tapi ini lebih cepat. Pertalite panjang banget isi pertama kali deh. Panas mau minum es. Oh Mas Rahman gak ngisi nih kayaknya. Kalau saya dulu takut itu kan nanti udah nggak ada beban, udah nggak ada pom lagi teman-teman. Tiga 30 ya? Iya. Abah, ada apa Abah? Apa? Terima kasih Pak. Oh.
Oke. Saya ngajakin si Rahman sama temennya ngeres dulu kali ya. Ini banyak kan yang jualan di pinggir-pinggir jalan, cari es yang enak ya. Langsung Udah sih. bebas. Gue mau ngajakin minum es dulu sih. Di mana? Biar nggak 2 kali. Jauh banget tuh masih. Hah? Kayaknya tadi lebih cepat ya jalannya ya? Enggak, itu tadi malah. Emang? Ya. Iya sih. Gede. Yap. Oke, pada nggak mau, jadi kita nggak ngeres dan Cabut lagi. kiri. Udah ngisi bensin. Aman, dong, bensin udah penuh. Udah tinggal jalan lagi. Dia sih tinggal sejam lagi ya. Karena pada nggak mau, yuk kita aja. Ini tahu. Ini buat ngambil footage saja. Tapi kalau itu kan masih kamu. Iya. Aku berhenti gitu mau bikin video. Betul. Habis ini. Itu di sana udah laut tuh. Alasan dia sudah mobil, tapi nanti yang suruh tuh ada di atas tuh. Jadi kita lagi mau ke atas dulu. Tadi habis yang foto doang sebentar, mendadak juga gara-gara kecil. Udah, nanti aja. Waduh, kelihatan nggak tuh di kamera? Kamu bikin apa nih? Bikin ini? Hah? Mau bikin apa? Sebenarnya gue mau bikin yang kayak tadi. Ini bagus banget sebenarnya nih. Itu dari Tapi dari belakang. Dari belakang. Dari belakang. View-nya sana ya? Heeh. Dari sini aja anjir. Hah? Kamu dari sini. Iya, dari sini. Cuman tuh paling 2 second doang, man. Heeh. Kalau dia langsung sebetulnya jalur ini tuh indah banget. Kalian harus coba langsung deh, jangan langsung percaya sama saya. Pokoknya cobain langsung mengkecil itu via jalur loji dan buktikan sendiri keindahan jalur sini ya teman-teman.
Enggak, gue ganti baterai GoPro. Oh. Akhirnya kita sampai di Ciletuh nih teman-teman, Geopark Ciletuh. Setelah perjalanan panjang sekitar, tadi kita berangkat dari rumah jam setengah 6 sampai sini jam 12 pas. Ini kalau kita nggak istirahat ya, nggak istirahat makan, kalau dipotong istirahat, dipotong foto-foto, ya harusnya kurang lebih kita tuh sampai di sekitar jam 10, jam 11 lah, jam 10 lah paling, jam 11. Ini kita tadi banyak berhentinya juga yang nggak kita record nih, soalnya ini bakalan PP kan rencananya hari ini, makanya nggak berani terlalu ngepush stamina, biar santai aja kalau kita nih, karena umur ya kan sudah tidak muda lagi, jadi ya santai-santai aja sini ya. Dan akhirnya kita sampai nih. Dari sini akan saya bawa masuk ke Ciletuh, nanti di dalam saya akan perbaiki beberapa komponennya seperti ini, dan baterai, memori juga dapat semua kayaknya. Semoga bisa ya sampai pintu masuknya. Nah, untuk pintu masuknya yang mana nih? Kan mungkin kalian yang belum pernah kesini belum tahu gitu. Tapi kalau kalian mapping ya, kalau misalnya kalian pertama kali mau ke Ciletuh nih, kalian mapping gitu Geopark Ciletuh, itu udah pasti sama kok jalannya teman-teman, kecuali ada hambatan di jalan ya, kayak tadi saya tuh kan jalannya diperbaiki jadi jalannya berubah. Nah tapi kalau kalian jalannya sesuai, tidak ada hambatan di jalan gitu, ngikutin maps, pasti sampai sini. Nanti akan saya coba bawa ke pintu masuknya sampai ke apa namanya tuh, ada kayak saya lupa namanya ya, ada tulisan besar Geopark Ciletuh. Saya akan coba sampai sana. Berapa sih harga HTM nya, harga tiket masuknya? Ah kan kelewat. Iya, Peraturannya baru. nah ini yang depan nih, kalau nggak kita ikutin dulu sampai dia ngeh, lurus dia tuh nanti sampai ujung, jadi harus kita ikutin. Nah ini dia gapurnya teman-teman, selamat datang di Geopark Ciletuh. Berapa ya HT-nya ya, coba kita masuk.
Ini nanti kita ke kanan lagi. Nah ini dia nih tulisan geopark Ciletuhnya. Sebentar datang ya. Tuh, kelihatan. Apa? Hah? Oh nggak usah. Ke pantai aja yuk. Nanti aja foto mah sore masih dapat. Ngeres aja dulu. Kayaknya dulu lapang ya. Kenapa sekarang jadi banyak pohon? Nah, ini dia apa istilahnya pantai Ciletuh ya. Tapi saya agak lupa ya. Kenapa tiba-tiba jadi banyak pohon? Awalnya tuh belum seramai ini ya. Dan HTM ini biasanya tadi di Gapura ya. Hah? Bebas saja. Gue percaya sama lu. Panggil-panggilin anjir. Nah, akhirnya kita sampai teman-teman. Ini saya mau prepare dulu buat yang lainnya ya. Nanti saya akan rekap dalam satu hari kalian bisa kemana aja. Aku mau istirahat dulu. Ada ya? Sudah. Iya yang habis megang KTM. Oke teman-teman, setelah tiba di Geopark Ciletuh nih ya siang tadi, saya emang gak lanjut ngerekam lagi nih, soalnya ngantuk banget. Jadi waktu sampai saya langsung pesan terus lanjut istirahat tidur. Nah bangun lagi nih tiba-tiba udah sore aja ya kan. Nah, habis itu di sini saya lanjut pesan makan. Habis pesan makan ya kayak gini nih, kita santai-santai di pantai. Dan sekarang sekalian nih saya mau rekap total biaya yang saya keluarin nih buat berangkat plus pulang ya. Jadi waktu berangkat tadi saya saya udah beli bensin tuh waktu berangkat 40.000. Terus waktu di Pelabuhan Ratu 30.000, jadi totalnya 70.000. Dan di sini buat makan plus jajan ya. Pagi tadi saya sarapan bubur tuh sebelum masuk Cibadak 15.000 sama kopi. Nah terus di sini saya habis 125.000 ini saya patungan ya bertiga nih sama Mas Rahman dan temennya nih. Jadi untuk saya pribadi total itu sekitar 210.000 teman-teman. Dan oh ya sebenarnya di trip kali ini ada rekaman dari perjalanan pulang saya nih, tapi karena hasil rekamannya jelek banget gara-gara GoPro saya salah settingan, jadi nggak saya sertakan ya dalam konten kali ini. Saya bakalan kasih sedikit aja nih cuplikannya, kurang lebih ya nanti kalian lihat sendiri. Dan sekalian saya closing aja ya. Buat semuanya yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banget. Sehat selalu untuk kalian dan sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya. Cuma buat moto CPN. Nah, itu.